Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di tempat kita masing-masing hari ini, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, sungguh semua hanya adalah karena anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita akan menjalani hari-hari hidup kita? Tentunya yang menyenangkan hati Tuhan, yang telah memberikan hidup bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pertolongan dan pemeliharaan Allah bagi kami. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan, berkenanlah terima ucapan syukur kami. Berkenanlah atas syukur pujian kami bagi Engkau, Allah yang memelihara hidup kami, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami bersyukur. Kami hari ini memohon Tuhan menolong kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu yang menerangi pikiran dan hati kami, sehingga langkah hidup kami sungguh ada di dalam trek Tuhan, dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memperhatikan kehidupan yang dinasihatkan oleh Raja Salomo kepada putranya, kita masih akan bersama melanjutkan apa yang menjadi pesan dari seorang tua bagi anaknya agar tidak tergoda, agar tidak terjatuh dengan dosa perzinahan. Bagian kedua, kita akan bersama melihat bagaimana dampak dari dosa perzinahan itu. Raja Salomo memaparkan dengan jelas, memaparkan dengan hikmatnya, dan Allah memakai bagian ini. Allah memberitahukan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, bagaimana kita juga bisa menasihati anak-anak kita agar menjaga hidup kudus, agar berhati-hati, agar waspada terhadap dosa perzinahan. Orang tua salah satu bagian dari kurikulum nasihat kita untuk anak-anak kita adalah jagalah kekudusan hidup, jagalah kekudusan pernikahan, dan waspada terhadap dosa perzinahan. Karena kita akan bersama belajar melihat akibat dari dosa perzinahan itu. Akibat dari dosa perzinahan itu kita akan memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara. Apa akibat dari dosa perzinahan sehingga orang tua begitu harus mengingatkan anak-anaknya, orang-orang muda juga harus memperhatikannya agar tidak terjatuh. Kaum dewasa muda, orang-orang yang mungkin juga sudah berumah tangga, agar waspada terhadap, berhati-hati terhadap dosa perzinahan, karena inilah akibatnya. Kalau yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh? Yang kedua, apa akibatnya? Sehingga kita harus begitu menjaga diri, begitu harus berpegang pada firman, begitu harus menjaga, memelihara ajaran dari orang tua, nasihat dari seorang ibu. Karena perhatikan di dalam ayat yang ke-27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Kenapa kita harus menjaga diri atau waspada terhadap dosa perzinahan?
Karena tidak ada orang yang melakukan dosa perzinahan luput dari hukuman. Karena orang yang berzinah pasti akan mendapat hukuman. Digambarkan seperti seseorang yang menyimpan api dalam gelembung baju. Dalam gelembung baju, maksudnya karena kadang ada bagian yang longgar dan kita menyembunyikan api itu. Dosa itu seperti api. Dosa perzinahan itu seperti api yang kita tutup-tutupi, kita sembunyikan di dalam gelembung baju, di dalam bagian dari baju kita yang longgar gitu. Kita menyembunyikan itu. Apakah orang yang menutup-nutupi dosa perzinahan itu, orang yang menyembunyikan dosa perzinahan itu, orang yang secara sembunyi-sembunyi menghampiri istri sesamanya? Ini berbicara perzinahan untuk orang-orang yang sudah menikah dan orang-orang yang belum menikah. Karena sekarang ini yang menghampiri istri sesamanya bukan hanya orang yang sudah menikah, tapi ada juga banyak contoh bagaimana orang-orang muda mereka menginginkan istri orang lain. Atau wanita-wanita muda, gadis-gadis menginginkan suami orang lain. Orang yang menginginkan suami atau pasangan menginginkan suami istri atau pasangan sesamanya, itu sama seperti orang yang menyimpan api di dalam gelembung bajunya, di dalam bagian menutupinya dengan bajunya. Orang yang bermain api, disebut gitu ya. Orang yang bermain api tidak akan lolos. Pastilah dia terbakar. Kalau ada yang selingkuh, bahasanya sekarang. Ada yang menyebut pelakor itu perebut laki orang, suami orang. Atau mengganggu istri orang, sama saja. Mengganggu, menginginkan berhubungan cinta, berhubungan asmara dengan pasangan orang lain. Bahasa jujurnya selingkuh. Dikatakan dalam bagian ini, orang yang menghampiri istri sesamanya, dapatkah dia aman-aman membawa, sama seperti orang yang membawa api, sama seperti orang yang sedang berjalan di atas bara? Dapatkah kakinya tidak hangus? Tidak mungkin. Maka kenapa harus begitu waspada? Karena hukuman itu pasti terjadi. Hukuman itu pasti terjadi. Sama seperti orang yang membawa api dalam gelembung baju, sama seperti seorang yang berjalan di atas bara. Pastilah kakinya hangus, pastilah bajunya terbakar. Apa? Penghukuman apa yang terjadi? Penghukuman apa yang akan dialami jika seseorang berzina dengan pasangan sesamanya, dengan orang yang masih menikah, masih punya pasangannya masih hidup, gitu ya, pasangannya masih hidup. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Hukuman untuk orang yang melakukan zina adalah dia pasti akan menerima penghinaan. Penghinaan ini berbicara tentang hukuman sosial ya, sanksi sosial. Penghinaan melalui sikap, melalui kata-kata, melalui banyak hal sekarang di media sosial ya. Jadi orang yang berzina, dia tidak akan luput dari yang namanya penghinaan.
Karena memang orang yang berzinah itu adalah orang yang melakukan perbuatan terhina, perbuatan hina, maka pasti tidak mungkin tidak dia akan mengalami sanksi hina. Dia akan mendapat penghinaan, dia akan dihina. Sama seperti seorang pencuri, sekalipun dia itu mencuri karena lapar, kalau dia tertangkap, dia tetap dihina, dia akan tetap terhina. Sepertinya seorang pencuri yang mencuri karena lapar, ya karena situasinya, ya karena kondisinya, ya itu alasan yang mendasar lah. Boleh kalau orang lapar itu mencuri? Tidak. Tetap selapar apapun, kalau mencuri tetap akan mendapat penghinaan. Demikianlah seorang yang selingkuh, demikianlah seorang yang berzinah. Apapun alasannya, saat melakukan dosa zina, penghinaan itu akan terjadi. Dikatakan, dan itu merusak diri. Karena mentalnya, jiwanya itu akan terus tertekan. Orang yang dihina itu jiwanya, mentalnya akan tertekan, terhina itu terus menerus, dan itu akan tercoreng mukanya. Bukan dicoreng dengan spidol atau dengan warna-warni, tidak. Perkataannya itu mencoreng dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Ini hukuman yang kedua. Hukuman yang pertama, dia akan terhina. Sesudah itu dia rusak dirinya, gambar dirinya rusak, harga dirinya rusak, pekerjaannya bisa rusak, apa saja yang ada dalam dirinya, bahkan rumah tangganya bisa menjadi rusak, hati anak-anaknya menjadi rusak, hati pasangannya menjadi rusak. Kalau dia punya orang tua, orang tuanya juga ikut rusak. Bapak Ibu Saudara, terhina. Yang kedua, menjadi rusak, rusak dirinya. Berbicara tentang kerusakan hati, kerusakan jiwa, kerusakan pikiran akan terjadi. Yang berikutnya dalam ayat 33 sampai 35. Siksa dan cemooh yang diperolehnya. Oke, ini masih gabungan dari bagaimana dia akan terhina. Nah, bagian ayat 33 bagian B, malunya tidak terhapuskan. Malunya tidak terhapuskan. Jadi bagaimana orang yang berzinah itu akan mengalami penghukuman? Apa hukumannya? Hukumannya dia akan terhina, akan dihina. Dia yang berikutnya hukumannya adalah di dalam ayatnya yang ke 33 bagian B, dan malunya tidak terhapuskan. Sanksi sosial itu seumur hidup. Dikatakan malunya tidak terhapuskan. Bahkan mungkin sekalipun dia sudah meninggal, kalau ada orang menyebut namanya, orang tahu perzinahan yang dilakukannya, sampai dia mati sekalipun itu tidak terhapuskan. Karena akan ada tetap dalam daya ingat orang-orang yang mengenalnya, orang-orang yang tahu dia, orang-orang pada zamannya. Bahkan sesudah zamannya dia, saat menyebutkan namanya, ingat, kamu nanti jangan seperti si itu ya. Dulu dia itu mengambil istri sesamanya. Dia itu dulu mengganggu istri sesamanya, merebut istri sesamanya, atau suami sesamanya. Itu malunya tidak terhapuskan. Tuhan Yesus mengampuni, iya, dihapuskan oleh darah Yesus. Tapi sanksi sosial itu, bagaimana orang-orang di sekitar kita itu tetap memandang rendah, dan jika ketemu, jika berjumpa, malunya tidak terhapuskan. Yang berikutnya, membakar rasa dendam. Hati-hati dan waspada. Karena dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-35, bagaimana perzinahan ini mengakibatkan rasa dendam yang begitu mendalam.
karena merusak. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seorang laki-laki jika istrinya dihampiri oleh laki-laki lain, jika dia tahu istrinya selingkuh dengan orang lain, maka dikatakan cemburunya ini tidak kenal belas kasihan. Saat dia membalas dendam, itu dia tidak kenal belas kasihan lagi. Udah habis cintanya, habis kasihnya. Dia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun. Sekalipun sudah gagal, sudah berzinah, bertobat gitu ya. Lalu pasangannya, ini digambarkan kalau yang perempuan yang dihampiri oleh laki-laki lain, maka dikatakan laki-laki itu pencemburu dan saat dia membalas dendam gak kenal belas kasihan. Bukankah banyak berita-berita di media sosial, di berita televisi, radio diberitakan bagaimana laki-laki, suami-suami membalas dendam karena harga dirinya yang direndahkan, harga dirinya yang dihancurkan saat istrinya memberi diri dihampiri oleh laki-laki lain. Itu harga dirinya hancur. Itu emosinya, pikirannya, dan itu sudah tidak lagi ada disertai dengan belas kasihan. Berapapun pemberianmu, seberapapun kau berjuang menebus kesalahanmu, itu tidak dapat membayarkan. Menghancurkan, merusak, menyakitkan, sampai membuat seorang laki-laki, seorang suami tidak lagi kenal yang namanya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengisi hari-hari hidup kita dengan terus bergantung kepada firman, tetap melekat kepada firman, tetap mengingat bagaimana kita harus mewaspadai dosa perzinahan dan memahami hukuman-hukuman dari dosa perzinahan agar kita ada dalam berkat Allah, anak cucu kita ada dalam berkat Allah, karena begitu mengerikan dosa perzinahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan tidak menginginkan kami terbakar seperti orang yang bermain api. Tuhan, Kau tidak pernah menginginkan kami menghadapi hukuman yang mengerikan, sanksi sosial yang membuat kami terhina, yang membuat kita tidak dapat terluput. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau memberikan firman ini bagi setiap kami. Berkatilah dalam perjalanan hidup iman kami, anak-anak muda, pasangan suami istri, pasangan dewasa muda, setiap Bapak Ibu Saudara, berapapun usia pernikahan kami butuh Tuhan. Jaga lindungi kami, berikan firman-Mu agar kami menang, agar kami ditolong oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan rumah tangga, kekudusan pernikahan, kekudusan hidup. Tuhan, tolong kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita beraktivitas dan mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan dan juga menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.